Selanjutnya terkait dengan kinerja BUMN, mumpung kita ada kesempatan bertemu, beberapa waktu yang lalu saya nggak tahu ya apakah Pak Tiko konteksnya itu, ini mumpung ada Pak Tiko Wamen, dan itu sempat juga menjadi perhatian serius di publik dan juga kami di Komisi 6, ada pernyataan dari Pak Tiko seolah-olah tidak mewakili pemerintah, padahal beliau itu pemerintah. Pertama, saya catat terkait dengan kereta cepat. Nah, beliau menyatakan bahwa ya ada bahasa yang sampai agak kasar lah. Saya waktu itu heran, ini sesama pemerintah atau bertindak sebagai pengamat atau apa gitu kan. Seharusnya kan tidak muncul ke publik, diselesaikan di dalam. Ada juga rute apa? Jalur LRT itu terlalu belok gitu kan. Padahal itu sudah direncanakan sejak lama. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada komunikasi yang tersendat di internal pemerintahan. Sehingga saling bantah dengan Kementerian Perhubungan. Itu kan tidak bagus, Pak. Kita yang di Komisi 6 ini bingung. Lah ini kok tidak sama antar pemerintah. Lah seharusnya komunikasi hal yang seperti itu tidak terjadi kalau apa ya bersinergi lah. Soal kemudian ada perbedaan pendapat ya silahkan saja, tetapi selesaikan di dalam. Jangan sampai mencuat ke publik. Kasihan yang ingin meralat, sehingga sampai Pak Menterinya, Pak Erick Thohir, saya pantau itu sampai mencoba meluruskan statement-statement di media terkait dengan perbedaan pendapat, khususnya mengenai LRT Jabodetabek. Masih kaitannya dengan LRT, ini masih kinerja BUMN. Baru di launching 2 hari oleh Presiden, itu sudah ngadat. Kemarin kita mendapatkan komplain, terutama dari teman-teman yang tinggal di Bekasi, yang keretanya mati lah, dan semacamnya gitu. Kok bisa? Maka kemudian kemarin ketika kita sempat ada guyonan teman-teman itu, ketika mau di launching terus kita diajak kemarin LRT Jabodetabek, terus rencana ada peresmian kereta cepat, ada sebagian teman-teman yang wait and see dulu gitu. Ini jangan-jangan baru diresmikan terus nanti ngadat lagi atau gimana? Itu kan sebenarnya harus direncanakan secara matang. Dan ini masih kaitannya dengan di PT KAI, ada beberapa hal saya kira yang perlu mendapat perhatian. Kita juga dikagetkan beberapa waktu yang lalu, ada salah satu pegawai BUMN di KAI, itu terkait dengan kasus terorisme. Ini menandakan bahwa kegiatan ataupun program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN itu belum selesai. Padahal di KAI-nya sendiri, komisarisnya, kalau nggak salah ada salah satu kiai yang konsen di bidang itu. Nah, kami khawatir Pak, yang terjadi di PT KAI itu hanya segelintir yang ketahuan. Kami khawatir itu masih banyak yang seperti itu. Tiba-tiba ini yang terkenalnya kok bukan prestasinya, tetapi terkenalnya karena dia terlibat terorisme. Tahu-tahu udah diciduk oleh Densus. Nah, ke depan, ini masa kerja kabinet ini masih ada 1 tahun ke depan, masih ada waktu untuk segera menuntaskan persoalan ini, jangan sampai terulang. Yang berikutnya, kemarin juga kita tahu ada salah satu BUMN karya yang bermasalah, saya sebut saja Waskita Karya, yang ternyata ya mereka juga banyak menggarap penugasan dari negara, penugasan dari pemerintah, khususnya menggarap proyek strategis nasional. Informasi yang kami dapatkan, Waskita Karya ini juga mendapat penugasan ikut membangun di IKN, ibu kota negara yang katanya mau diresmikan pada tahun 2024 mendatang. Kalau sudah BUMN-nya sekarat seperti itu, apa dia masih punya kemampuan untuk menyelesaikan penugasan-penugasan dari negara itu untuk menggarap program strategis nasional? Jangan kita sampai terlalu terlena memberikan penugasan kepada BUMN-BUMN tetap tanpa melihat kemampuan ataupun mengukur kemampuan dari BUMN yang bersangkutan. Saya kasihan melihatnya gitu. Mereka menjadi korban akhirnya. Gitu.
Nah, tentu Pak Menteri lebih paham lah situasi yang ada. Tapi kami dari Komisi 6 butuh mendapatkan penjelasan. Ya, kalaupun nanti belum cukup waktunya, bisa disampaikan nanti secara tertulis juga. Sementara itu dulu, pimpinan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak imbang jumlahnya. Di sini ke Mbak Evita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.